Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ezi Farenza, NIM saya 2511020. Di sini saya akan memenuhi tugas statistik, yaitu tugas UAS. Saya akan menganalisis uji korelasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan cara melakukan uji korelasi Pearson produk moment menggunakan SPSS, mulai dari memasukkan data, menjalankan analisis, membaca output, hingga menarik kesimpulan. Data yang digunakan pada tutorial ini merupakan data penelitian dengan 31 responden yang terdiri dari dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Tujuan uji korelasi Pearson adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut, sekaligus mengetahui arah dan kekuatan hubungan yang terjadi. Yang pertama yaitu saya akan mempersiapkan aplikasi Excel dan juga SPSS-nya sendiri. Kenapa saya mempersiapkan Excel? Supaya saya lebih mudah untuk menginput data ini ke aplikasi SPSS. Oke, di sini kita akan menginput data Excel ini ke SPSS. Kita akan menyalin data ini, lalu kita pindahkan ke SPSS. Kita salin, lalu kita ke Excel. Selanjutnya kita tempel ke data view, lalu kita paste. Setelah datanya sudah terinput, lalu kita masuk ke variabel view. Setelah di variabel view ini kita akan mengubah nama variabel 1 dan variabel 2 ini kita akan ubah. Variabel 1 ini kita akan ubah ke X dan variabel 2 ini kita ubah ke Y. Selanjutnya kita ke desimal. Desimal ini kita ubah menjadi 0. Dan 2 dan ini kita ubah menjadi 0 juga. Setelah kita ubah, lalu kita ke data view lagi. Setelah ke data view, kita akan melakukan uji korelasi Pearson. Untuk melakukan uji korelasi Pearson, kita klik analyze, lalu kita klik correlate dan kita klik bifurcate. Setelah begini, data kan variabel 2 ini sudah di sini. Untuk memindahkan data ini kita harus menekan Ctrl A, lalu kita tekan ini. Setelah itu pastikan correlation coefficient-nya Pearson dan test of significance-nya total dan flag significant correlation-nya itu dicentang ya. Lalu tekan OK. Setelah SPSS akan menampilkan hasil analisis korelasi, yaitu ini. Langkah selanjutnya yaitu kita membaca output SPSS. Pada output terdapat beberapa informasi penting. Yang pertama itu Pearson correlation. Yang ini Pearson correlation. Bagian ini menunjukkan nilai R. Hitung nilai ini menunjukkan arah hubungan, kekuatan hubungan, dan besar korelasi antara kedua variabel. Semakin mendekati angka 1, hubungan semakin kuat. Semakin mendekati angka 0, hubungan semakin lemah. Apabila bernilai positif, berarti hubungan searah. Apabila bernilai negatif, berarti hubungan berlawanan arah. Yang kedua yaitu kita melihat stick to tailed. Yang ini bagian ini digunakan untuk mengetahui apakah hubungan tersebut signifikan atau tidak. Kriterianya, jika sig kurang dari 0,05 maka hubungan dinyatakan signifikan
signifikan. Begitu juga sebaliknya. Jika sig lebih besar dari 0,05 maka hubungan tidak signifikan. Selanjutnya kita akan membandingkan R hitung dengan R tabel. Saya sudah ada catatannya tadi. Ini catatan saya. Karena jumlah sampel penelitian adalah 31 responden, maka N atau jumlahnya DF sama dengan N 31 dikurang 2. 2 itu yaitu variabel tadi ada 2 sama dengan 29. Berdasarkan tabel produk momen pada tarif signifikan 5% diperoleh R tabel 0,355. Kriteria pengambilan keputusan. Jika R hitung lebih dari 0,355 maka terdapat hubungan yang signifikan. Jika R hitung kurang dari 0,355 maka tidak terdapat hubungan yang signifikan. Kita balik lagi ke SPSS tadi. Ini. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa kesimpulan dibuat berdasarkan dua indikator. Yang pertama yaitu melihat nilai sig to toilet yang ini 0,095 yang ini. Yang kedua yaitu membandingkan R hitung dengan R tabel yang tadi. Apabila kedua syarat terpenuhi, maka hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nol ditolak. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Sebaliknya, apabila syarat tidak terpenuhi, maka hipotesis nol diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Berdasarkan hasil uji korelasi Pearson menggunakan SPSS diperoleh nilai Pearson correlation yang ini sebesar R hitung. Sedangkan nilai sig to toilet sebesar 0,95 yang Pearson correlation tadi yaitu 0,305 yang ini 0,305. Karena nilai sig 0 kurang dari 0,05 dan R hitung lebih dari R tabel 0, atau 0,355 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Sekian penjelasan saya tentang uji korelasi. Mungkin ada yang salah, mohon di komen ya di bawah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.